orang gila mana yang mau diajak jalan first date pakai motor Mio? Oke, pertama-tama ya, ini memang udah jadi polemik udah dari lama. Dari gua kecil, bahkan gua SD ada orang yang bisa pakai motor gitu ya. Itu tahun 2007 2008 anjing. Ada orang pakai motor gitu. Terus cewek-cewek ini biasanya memilih pacarnya mengatasnamakan motor yang dia pakai atau mengatasnamakan motor. Karena pada zaman itu eh, gua SD gitu ya, motor itu kan baru-baru gitu ya. Motor Matic kan baru-baru ada, baru-baru muncul. Dan di zaman itu cewek-cewek punya stereotipnya, bahkan bisa dibilang mereka itu ada julukannya, bahkan julukannya itu Cimot, cinta motor. Karena hal tersebut perempuan-perempuan ini disebut dengan Cimot, cinta motor, karena mereka memilih pria atau memilih laki-lakinya, memilih pasangannya, memilih pacarnya cinta monyet dengan mengatasnamakan motor yang dia pakai. Atau motor deh, jangan pakai sepeda, intinya motor. Kalau ini cowok punya motor, gue mau deketin dia. Karena waktu SD, jujur aja waktu SD, ketika SD dulu jarang ada yang pakai motor. Gue bahkan jalan kaki. SMP pun sama. Jadi ketika ada orang yang pakai motor gitu ya, temen gue pakai motor, pasti dia udah punya cewek. Dan ceweknya kadang cakep-cakep gitu. Karena itu tadi, cuma cinta motor. Pengen diajak jalan-jalan lah, pengen diajak kemana-kemana lah pakai motor gitu. Nah biasanya karena nggak punya duit ya, biasanya yang gue tahu ketika itu diajak jalannya itu bukan ke bioskop, bukan ke mall, bukan, nggak kemana-mana gitu, cuma ke tempat-tempat sepi, gelap, pakai motor, terus di situ have fun gitu dengan dengan ciuman lah, dengan have sex dan segala macamnya. Aneh ketika zaman-zaman gue SD. Tapi sekarang ternyata masih ada julukan Cimot ke perempuan-perempuan ini. Dan julukan ini menjadi berkembang gitu dengan mereka memilih motor yang jauh speknya daripada motor doang biasa gitu. Apalagi di sini dia mungkin kayaknya malu banget first date, mungkin dijemput sama ini, kayaknya first date ini kayaknya dia dapat cowoknya tuh dari Bumble kayaknya, atau mungkin dari Tantan, Facebook, Instagram, sosial media lah intinya. Dia kenalan di situ, terus ngajak ketemuan, dan ketika first date, cowoknya datang pakai motor warna merah, Mio lagi. Padahal kenapa ya? Kenapa kalau Mio coba? Emang kenapa? Emang kalau misalkan kita ngomongin Mio ya, boncengan Mio jadul warna merah itu nggak enak banget nyet. Kayak boncengannya itu nggak enak lah. Karena buat pembonceng sendiri, dia kakinya tuh tinggi gitu. Jadi nggak nyantai lah. Kayak kaku gitu. Tinggi, intinya tinggi. Jadi si kaki yang dibonceng tersebut tuh nekuk gitu. Sakit. Kalau kelamaan sakit. Dan modelnya ya jadul, Mio jadul. Kalau lu nggak tahu Mio ya gue akan kasih lah, karena gue juga pernah punya ya motor Mio 2007. Gue beli di tahun 2014. Punya motor Mio merah sama di tahun 2007. Dan nggak ada keranjangnya, tahu nggak? Dashboardnya itu loh, yang di depan itu nggak ada keranjangnya, nggak ada dashboardnya. Itu Mio pertama. Gue pernah punya. Dan ini kayaknya sama. Bahkan nyokap gue sekarang, ibu gue, masih punya motor Mio 2009 kayaknya. Karena udah ada dashboardnya, udah ada keranjangnya yang di depan. Tapi maksud gue, kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Oke, kita mungkin bisa memposisikan diri kita sebagai perempuan.
Kalau kita sebagai perempuan dijemput oleh laki-laki, yang mana laki-laki tersebut memakai atau menggunakan motor Matic warna merah Mio, apakah kita akan malu? Sebagai perempuan, mungkin orang-orang ini atau perempuan-perempuan ini biasanya kan dijemput-jemput cowok ya, kalau misalkan pacaran gitu. Dan mungkin mereka punya pengalamannya gitu. Mereka mungkin dapat pengalaman punya cowok yang motornya bagus, motor gede, R15, R25, CBR, NMAX. NMAX biasanya om-om tuh. Kalau nggak PCX gitu, atau mungkin yang paling ya minimal motor-motor Beat atau motor Vario tuh yang paling banyak Aerox. Karena mungkin pengalamannya seperti itu ya, motor-motor ini biasanya digunain sama laki-laki yang cukup ada lah duitnya gitu. Tapi tiba-tiba dia karena punya pengalaman tersebut dijemput sama laki-laki yang mana laki-laki tersebut tuh menggunakan motor Mio jadul warna merah lagi. Kaget lah, mungkin kaget, pasti kaget, dan mungkin malu, pasti malu gue yakin, karena pengalaman yang dia lalui selama ini, dia dapetin cowok-cowok yang biasanya di atas standar gitu. Ya minimal Beat lah, kalau nggak Vario gitu ya. Karena gue yakin kalau lu jadi perempuan, gue juga yakin kalau lu akan merasakan malu yang sama seperti orangnya. Tapi bedanya, ada orang-orang yang kalau malu, kalau ilfeel, itu cuma dipendem doang. Bedanya, orang ini kayaknya kebetulan mungkin seleb TikTok atau segala macem, yang terlalu vulgar menceritakan dirinya ke sosmed gitu. Jadi ya dia ceritain aja gitu. Dia bilang di sini, orang gila mana yang mau dibonceng first date pakai motor warna Mio merah, karena jarang. Kalaupun ada, itu tadi gue bilang bahwa ada perempuan-perempuan yang mungkin ilfeel memang, tapi ya mereka nggak seperti dia nih, yang mengupload cerita yang dia alami. By the way, gue pakai rokok brown coffee ya teman-teman. Enggak ya, gue nggak di endorse sama sekali. Tapi ini rokok lumayan enak, kayak lu lagi ngisep coklat sama kopi anjing. Oke, kita balik lagi ke menu utama mengenai perempuan ini. Dan perempuan ini sepertinya banyak, gue harus bilang ya, atau mungkin rata-rata ya, kita bisa pukul rata-rata. Perempuan memang seperti dia, gampang ilfeel ketika first date. Dan gue mau cerita aja kalau gue juga pernah jadi posisi laki-laki tersebut. Bahkan dengan perempuan yang gue sekarang, gue ada di posisi ketika pertama kali ketemu sama dia, ada di posisi gak punya apa-apa, bahkan gak punya motor, gak punya apa-apa, cuma punya sepeda. Dan sepedanya juga sepeda adek gue. Bayangin, gue cuma punya sepeda nyet. Gue kerja pakai sepeda lipat. Sampai akhirnya gue beli motor Beat, dan gue janji kalau gue akan nemenin dia di Bandung setiap hari, karena gue dari Kerawang. Terus gue pindah ke Bandung. Sampai akhirnya janji tersebut terpenuhi, dan first date pertama gue pakai motor gue yaitu motor Beat 2014 motornya, warna putih. Setelah itu motornya kecelakaan, gue kecelakaan, hancur, gue benerin, gue kasih ke nyokap gue. Baru setelah itu gue beli motor yang custom. Gue beli motor custom yang agaknya stylish lah, cukup enak dilihat daripada motor Beat. Dan itu semua gue laluin. Mungkin perempuan gue juga ilfeel ketika dengar gue cuma punya sepeda, ketika dengar gue cuma punya Beat, ketika jalan-jalan sama gue pakai Beat doang gitu, sedangkan perempuan gue ini punya PCX. Malu ya, malu banget sumpah. Sebagai laki-laki ya, malu. Dan mungkin sebagai perempuan juga dia jadi perempuan gue,
malu juga, ilfil juga sepertinya. Tapi ya itu dia laluin dengan seiring berjalannya waktu, dengan tidak mengupload secara vulgar seperti perempuan ini. Tapi ya nggak salah juga ya, ketika orang punya rasa ilfil dan segala macam, nggak salah sebenarnya. Dan itu hak mereka lah, ketika merasakan sesuatu dan segala macamnya. Tapi ya itu tadi, rasa-rasanya tidak pantas untuk bisa di upload secara vulgar di sosial media, apalagi ini viral kan. Ya itu aja teman-teman, mungkin lu punya pendapat lain atau opini lain, lu tulis aja di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Atau jangan lupa subscribe channel gue yang lain, channel backup daripada Siniar Belasan Menit ini, yaitu adalah channel Riva Fauzi. Itu aja dan ciao.